kali ini saya akan membahas mengenai materi ragam bahasa. Sebelumnya teman-teman apa sudah tahu apa itu ragam bahasa? Nah, jadi ragam bahasa sendiri merupakan variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti situasi, tujuan komunikasi, media, dan hubungan antar penutur. Nah, ragam bahasa ini biasanya mencakup variasi dalam pemilihan kata, tata bahasa, intonasi, hingga struktur kalimat sesuai dengan penggunaannya. Nah, ragam bahasa sendiri memiliki 4 dimensi, yaitu dimensi situasi, dimensi media, dimensi antar penutur, dan juga dimensi fungsi. Nah, dalam dimensi situasi, ragam bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada ragam bahasa baku dan ragam bahasa non-baku. Ragam bahasa baku sendiri merupakan salah satu variasi bahasa yang pada umumnya mengacu pada bahasa orang terdidik atau terpelajar dalam situasi resmi atau formal, baik lisan maupun tulis dengan tidak menampakkan ciri kedaerahannya. Nah, sedangkan bahasa non-baku merupakan variasi bahasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa, ejaan, atau kosakata yang biasanya digunakan dalam situasi santai, percakapan sehari-hari, atau komunikasi antar teman. Untuk perbedaan dari ragam bahasa baku dan non-baku sendiri, yaitu pada aspek situasi, ragam bahasa baku bersifat formal dan bahasa non-baku bersifat non-formal atau informal. Sedangkan pada aspek kosakata, bahasa baku terkesan resmi atau sesuai KBBI dan bahasa non-baku slang atau regional. Sedangkan pada aspek tata bahasa, ragam bahasa baku mematuhi kaidah dan ragam bahasa non-baku seringkali tidak mematuhi kaidah. Untuk perbedaan dari dua jenis tersebut, yaitu pada aspek media, ragam bahasa tulis menggunakan tulisan dalam media utama. Sedangkan ragam bahasa lisan menggunakan suara dan ekspresi wajah untuk menyampaikan makna. Nah, untuk konteks sendiri, ragam bahasa tulis terstruktur dan rencana, sedangkan ragam bahasa lisan spontan dan lebih bebas. Untuk aspek interaksi sendiri, ragam bahasa tulis tidak langsung, pembaca membaca tulisan yang diterbitkan atau dikeluarkan atau dikirim. Sedangkan ragam bahasa lisan, interaksi orang antar penutur dan pendengar. Nah, yang ketiga yaitu dimensi penutur. Ragam bahasa sendiri
Berdasarkan dimensi penutur adalah variasi bahasa yang muncul karena perbedaan latar belakang sosial, pendidikan, usia, profesi, daerah, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan identitas penutur. Dimensi ini biasanya mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi, baik dalam pemilihan kata, struktur kalimat, maupun gaya bahasa. Untuk fungsi ragam bahasa sendiri, yaitu yang pertama ada fungsi ekspresif, yaitu untuk mengungkapkan perasaan atau emosional pribadi. Yang kedua ada fungsi representasional, yaitu untuk menyampaikan informasi secara jelas dan struktur. Yang ketiga ada fungsi direktif, yaitu untuk memberikan instruksi atau perintah kepada orang lain. Yang keempat ada fungsi fatis, yaitu untuk membangun hubungan atau menjaga komunikasi sosial. Yang kelima ada menciptakan keindahan dan komunikasi, yaitu fungsi estetis. Yang terakhir yaitu sebagai identitas sosial, yaitu untuk menunjukkan latar belakang budaya, profesi, atau komunitas penutur. Dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa merupakan wujud keanekaragaman dalam berkomunikasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, pendidikan, profesi, situasi, budaya, dan media komunikasi. Setiap ragam bahasa memiliki ciri khas, fungsi, dan penggunaan yang sesuai dengan konteks tertentu, baik dalam bentuk formal maupun informal, lisan maupun tulisan. Dengan ragam bahasa pun, kita dapat berkomunikasi lebih efektif, menyesuaikan bahasa dengan situasi dan lawan bicara. Lalu kita dapat menghargai perbedaan sosial dan budaya yang tercermin dalam variasi bahasa. Lalu kita juga dapat memilih gaya bahasa yang sesuai untuk membangun hubungan, menyampaikan informasi, atau menciptakan keindahan dalam berkomunikasi. Sekian beberapa penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Saya akhiri, terima kasih.